Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sama-sama bersyukur boleh mengikuti serial dari sarapan. Kita akan sama-sama mendengarkan dari tema Sebenarnya Ku Tak Layak, terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus untuk sehari semalam boleh berlalu dan kami boleh beristirahat, dan saat ini kami boleh bangun untuk merenungkan firman-Mu kembali. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami boleh dimengertikan akan kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tahun lalu saya mendapatkan sebuah hadiah yang bagi saya begitu besar, dan juga hadiah ini membuat saya terharu gitu ya, karena teman saya ini saya tahu pergumulan kehidupannya di dalam kantornya, di dalam keluarganya, dan juga di dalam gerejanya. Saya cukup tahu apa yang dia rasakan dan dia gumuli ketika dia berkomunitas di dalam gerejanya di luar kota sana. Nah, saya melihat Bapak Ibu bahwa rekan saya ini bagi saya perjuangan dan juga pengorbanannya lebih berat ketimbang saya. Jadi ketika tahun lalu saya diberi hadiah oleh dia, saya merasa wah ini gak layak deh buat saya. Seharusnya dia yang lebih pantas untuk mendapatkannya, bukan saya, dan kenapa dia memberikannya kepada saya. Nah Bapak Ibu, hal itu membuat saya terkejut. Lantas karena teman saya ini begitu tidak pandang bulu di dalam memberikan, dan juga dia tahu apa yang jadi pergumulan saya, dan itu cukup membuat saya terharu. Nah sesungguhnya Bapak Ibu, kita semua ini juga menerima hadiah yang nggak layak kita terima. Nah Paulus kan mengatakannya demikian ya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Meski Paulus Bapak Ibu tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada Paulus. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu memberi Paulus pengertian yang mendalam tentang kasih karunia yang diterimanya secara cuma-cuma. Nah alhasil Paulus ini kan belajar apa artinya menjadi seorang yang tidak selayaknya menerima karunia tersebut. Nah pada gilirannya pun ia ini juga menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Dia mengabarkan kasih Allah kepada banyak orang dan menceritakan apa yang telah Allah lakukan baginya. Bapak Ibu, saya pikir ini hanya karena kasih karunia Allah semata kita bisa menerima kasih sebagai ganti hukuman, dan kita juga memperoleh belas kasihan sebagai ganti penghakiman. Nah hari ini Bapak Ibu, marilah kita juga merayakan kasih karunia Allah yang tidak selayaknya kita ini terima, dan selalu kita bisa mengupayakan cara untuk menunjukkan kasih karunia itu kepada sesama kita. Hal-hal yang sederhana Bapak Ibu, tidak harus hal-hal yang membuat kita spektakuler ataupun hal-hal itu membuat kita menyusahkan kita dan merugikan kita. Hal-hal yang sederhana bisa memulainya dari menyapa, mendoakan mereka, ataupun sekedar menanyakan bagaimana pergumulan apa yang sedang dialami. Hal itu pun juga karena kasih karunia mereka yang tidak layak bisa kita perhatikan, bisa kita doakan, dan juga bisa kita bantu melalui banyak hal. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kasih karuniamu sampai detik ini yang benar-benar menyelamatkan kami dan benar-benar membuat kami sadar bahwa kami ini senantiasa butuh Engkau dan sesama kami. Maka Tuhan, kami juga berdoa biarlah kasih karuniamu ini tidak sia-sia di dalam hidup ini, tapi kami mau terus menggerakkannya, mau terus membagikannya, mau terus ya Tuhan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka juga merasakan lawatan Tuhan di dalam hidupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya Tuhan boleh melindungi setiap kami dan boleh terus memberkati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.